Halo, Assalamualaikum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu MATLAB. MATLAB merupakan suatu aplikasi bahasa pemrograman yang mempunyai kemampuan tinggi dalam bidang komputasi. MATLAB atau kepanjangan dari Matrix Laboratory memiliki suatu kemampuan melakukan komputasi, visualisasi, bahkan pemrograman. Aplikasi MATLAB ini banyak digunakan dalam bidang riset-riset yang memerlukan komputasi numerik yang sangat kompleks. Next tutorial penggunaan aplikasi MATLAB selanjutnya. Ini adalah bagian dari aplikasi MATLAB yang bernama Command Windows. Fungsi dari bagian ini adalah untuk mengeksekusi perintah maupun menampilkan masukan serta hasil. Selanjutnya adalah Center Folder atau yang biasa disebut dengan Command History yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan secara otomatis segala perintah yang telah ditulis dalam Command Windows. Kemudian ini adalah bagian dari Workspace yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan secara otomatis segala variabel masukan dan hasil. Let's go! Kita akan menuliskan perintah di dalam Command Windows. Oke, pertama saya ingin mencari nilai cos 0. Setelah memasukkan perintah tersebut, kemudian kita tekan Enter dan menghasilkan angka 1. Hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa cos dari sudut 0 adalah 1. Kemudian kita coba cari nilai besar sudut dari sin 60 derajat, maka hasil diperoleh sebesar ini. Hasil tersebut dapat dibuktikan berdasarkan tabel kebenaran bahwa nilai yang berada dihasilkan aplikasi MATLAB itu sama dengan nilainya pada tabel kebenaran. Dan mencari nilai dari sin 45 menghasilkan nilai sebesar 0,85. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tahap di mana cara penggunaan variabel di dalam memori MATLAB. Variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk lakukan operasi aritmatika. Di sini kita menuliskan perintah build 1 sama dengan 1, kemudian variabel build 2 sama dengan 1. Kemudian membuat variabel baru untuk menampung operasi penjumlahan aritmatika. Di sini variabel hasil akan menampung hasil dari penjumlahan kedua bilangan 1 maupun bilangan 2 yang sudah saya definisikan tadi. Peroleh hasil bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Variabel-variabel yang telah kita definisikan tadi secara otomatis akan tersimpan di dalam Workspace. Oke, kita ingin mencoba menggunakan operasi aritmatika yang lain dengan mencoba operasi aritmatika pengurangan dengan tulisan perintah build 1 dikurang build 2. Enter maka menghasilkan nilai keluaran 0. Oke, selanjutnya menggunakan operasi aritmatika perkalian. 1 dikali build 2 sama dengan 1. Oke, sebenarnya masih banyak ya contoh operasi aritmatika yang dapat digunakan. Seperti pada modul itu terdapat semua jenis operasi aritmatika maupun operasi logika. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan perintah menampilkan matriks di dalam aplikasi MATLAB. Bahkan di dalam aplikasi MATLAB itu sendiri telah mendefinisikan matriks-matriks khusus yang dapat kita gunakan. Contoh yaitu matriks 0. Yang di dalam kurung tersebut adalah cara kita untuk memberikan nilai pada banyak baris maupun nilai banyaknya kolom. Dapat dilihat output yang dihasilkan adalah sebuah matriks 3x3 yang bernilai setiap elemennya 0. Kita mencoba perintah lain yang ada pada MATLAB untuk menampilkan matriks khusus, itu matriks ones, di mana kita tentukan bahwa barisnya ada 2 dan kolomnya sebanyak 3. Hasil yang diperoleh ialah akan mengeluarkan berupa matriks 2x3 terdiri dari 3 kolom dan 2 baris. Oke, selanjutnya kita akan mencoba matriks khusus yang ada pada MATLAB, yaitu matriks EY yang berfungsi sebagai menampilkan matriks identitas. Besar ordo yang saya tentukan adalah 4. Dapat dilihat bahwa hasil keluaran yang dihasilkan adalah matriks identitas yang berordo 4x4.
Oke, selanjutnya ada yang namanya matriks magic. Data yang dapat ditulis adalah magic, kemudian memasukkan besar jumlah ordo yang diinginkan. Hasil keluaran matriks yang diperoleh adalah sebuah matriks random, namun setiap baris maupun setiap kolom pada matriks tersebut akan menghasilkan nilai yang sama. Bisa dilihat berdasarkan hasil output yang dihasilkan bahwa jika kita jumlahkan setiap baris akan menghasilkan angka 15, kemudian jika kita menjumlahkan setiap kolom akan menghasilkan angka 15 juga. Kemudian jika kita menjumlahkan bagian diagonal matriks, maka akan menghasilkan angka diagonal juga. Maksudnya angka 15 juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menampilkan matriks di dalam aplikasi MATLAB yang inputannya berdasarkan elemen yang kita inputkan. Berikut adalah contoh cara menuliskan perintah untuk menginputkan setiap elemen pada matriks. Hasil keluaran yang dihasilkan adalah sebuah matriks yang memiliki elemen sesuai dengan hasil yang diinputkan oleh user. Ini adalah inputan untuk baris pertama, hasil keluarannya. Oke, ini untuk inputan baris kedua, dan ini adalah hasil keluarannya. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk melakukan operasi pada matriks tersebut dengan cara menjumlahkan matriks yang telah didefinisikan tadi. Dapat dilihat hasil keluaran yang dihasilkan adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 2 tambah 2 menghasilkan angka 4. Kemudian 3 tambah 3 menghasilkan angka 6. Oke, begitu seterusnya. Sampai pada elemen terakhir. Selanjutnya kita mencoba melakukan operasi pengurangan pada matriks. Karena pengurangan yang dilakukan adalah dengan mengurangkan dari elemen matriks itu sendiri, maka menghasilkan matriks semuanya bernilai 0. Selanjutnya kita coba melakukan operasi matriks yang memiliki perbedaan pada ordonya. Di sini kita mencoba untuk memberikan nilai pada matriks A yang memiliki ordo 1 kali 3. Kemudian pada matriks B kita membentuk suatu ordo 3 dikali 1. Hingga hasil keluaran yang dihasilkan adalah 3 baris dan 1 kolom. Kemudian kita mencoba operasi aritmatika perkalian pada matriks A dikali B dan menghasilkan angka sebesar 70. Dikarenakan ada ketentuan bahwa matriks A dikali B tidak akan sama dengan hasil matriks B dikali A, maka akan menghasilkan suatu output berupa matriks, bukan menghasilkan nilai bilangan satuan. Kemudian kita akan mencoba menampilkan data pada MATLAB dengan cara memasukkan data terlebih dahulu. Datanya dapat ditabung dalam sebuah variabel A yang kita inputkan beberapa angka acak. Kemudian variabel A tersebut akan menampung nilai tersebut dan akan menampilkannya dalam suatu grid. Kita menggunakan fungsi bar di sini berguna untuk menampilkan suatu data yang bersifat vektor atau matriks yang 2 dimensi. Berikut adalah penyajian data dengan menggunakan fungsi bar berdasarkan hasil dari inputan angka acak yang telah ditampung angka A tadi. Mungkin sekian video tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.